glowing cloud of volcanic gas and debris begins to roll down the slopes of Mount Vesuvius. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 letusan gunung berapi paling mematikan. The shock waves reverberated around the entire planet 7 times. In 1257, a volcano exploded and blasted its contents, including poisonous gas and ash. Mount Pelée is the youngest, still active, and still capable of a strange type of eruption. Untuk daftar ini, kita akan melihat letusan gunung berapi dan bencana yang memiliki korban tewas tertinggi sepanjang sejarah manusia. Beritahu kami di komentar bencana mana yang kita lewatkan. Nomor 10, letusan Santa Maria tahun 1902. Sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar di abad ke-20, letusan Santa Maria meninggalkan bekas di Guatemala yang tidak akan pernah dilupakan negara itu. Terbengkalai selama berabad-abad, gunung berapi itu mengalami kebangkitan eksplosif pada Oktober 1902, melepaskan hampir 2 mil kubik magma seperti yang terjadi di sini. Selama hampir 3 minggu, gunung berapi itu terus meletus dan menghasilkan semakin banyak puing, menciptakan kawah besar yang terus meletus selama dekade berikutnya. Dan di sini diperkirakan sebanyak 6.000 orang kehilangan nyawanya akibat letusan kali ini. Dan banyak orang yang selamat terpaksa bekerja secara gratis untuk membantu upaya pemulihan karena respons pemerintah yang buruk terhadap bencana tersebut. Nomor 9, letusan Kelut tahun 1586. Gunung berapi Indonesia ini adalah salah satu dari banyaknya gunung di wilayah yang menghancurkan secara historis. Terletak di Pulau Jawa, tingginya lebih dari 3.000 km dan telah aktif selama ratusan tahun. Dengan letusan yang terjadi berkali-kali dalam milenium terakhir. Yang membuat Kelut sangat berbahaya adalah kawahnya berisi danau besar. Jauh dari air yang menetralkan beberapa efek letusan api, ini malah menciptakan lahar yang sangat mematikan dan semburan lumpur yang bergerak cepat. Faktanya, beberapa lahar tercepat mencapai kecepatan lebih dari 10 km per jam dan cukup panas untuk merebus air. Letusan Kelut yang paling mematikan merenggut 10.000 nyawa pada tahun 1586. Dan letusannya akhir-akhir ini di tahun 2014. Nomor 8, Gunung Vesuvius. Saat ini, Gunung Vesuvius di Teluk Napoli tetap menjadi gunung berapi aktif dan berbahaya. Dan daerah sekitarnya adalah salah satu daerah vulkanik terpadat di dunia. Tapi meskipun telah meletus sejak itu, letusan yang paling terkenal terjadi pada tahun 79 Masehi yang menyapu bersih Pompei dan kota tetangga Herculaneum. Kedua kota tersebut habis dimakan abu gunung berapi yang mencapai pemukiman begitu cepat sehingga orang-orang membeku pada saat mencoba melarikan diri. Smoke, ash, debris started to fall on Pompeii. They probably had no idea exactly what was happening. Bisa dibilang ini adalah letusan paling terkenal dalam sejarah dan sangat mempengaruhi dunia kuno, menewaskan sebanyak 16.000 menurut perkiraan. Sangat sedikit dan hampir tidak ada yang bisa melarikan diri. There were 6 surges of hot gas that flowed down and instantly killed with the heat whoever was left. Nomor 7, Gunung Onzen. Baru-baru ini pada tahun 90-an, Gunung Onzen di Pulau Kyushu, Jepang telah menghasilkan letusan yang mengerikan. Letusan pada tahun 1991 merenggut lebih dari 40 nyawa. Mount Onzen serves up an extravaganza, some 35 pyroclastic flows a day. Tetapi letusan yang paling mematikan terjadi pada tahun 1792, di mana gunung berapi itu sendiri adalah bagian yang paling tidak mengancam dari bencana tersebut. Pasalnya, erupsi Gunung Onzen ini memicu 2 gempa bumi dan mega tsunami. Something triggers a pyroclastic flow about 10 times bigger than all that came before. Ketidakstabilan tektonik ini menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor yang sangat menghancurkan, yang pada gilirannya menyebabkan tsunami terbentuk sangat dekat dengan pantai. Gelombang setinggi lebih dari 90 meter terjadi pada puncaknya dan 15.000 orang tewas, dan diyakini 2/3-nya terbunuh oleh tsunami saja. Nomor 6, Gunung Samalas. 800 tahun yang lalu, letusan eksplosif di Pulau Lombok di Indonesia ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi sebagian besar planet bumi. And Mount Samalas collapsed. Rocks flooded down in rows. Di tingkat lokal, banyak kota besar dan kecil termasuk bekas ibu kota Pamatan dihancurkan oleh lahar dan puing-puing. Karena letusannya sudah lama sekali, butuh waktu lama bagi para ahli geologi untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi di Lombok. Dan kurangnya catatan sejarah membuat kita masih belum yakin secara pasti berapa banyak orang yang meninggal di Indonesia. All houses were destroyed and swept away, floating on the sea, and many people died.
Tapi kita tahu bahwa kejadian ini menyebabkan ribuan kematian hingga ke Eropa dan Timur Tengah ketika cuaca dingin vulkanik menyebabkan kelaparan yang meluas di abad ke-13. To the experts, it looks like Mount Somalis once stood next to Mount Rinjani. Nomor 5, letusan Minoa. Letusan tertua dalam daftar kami, letusan Minoa terjadi pada abad ke-17 sebelum Masehi, sekitar 3.700 tahun yang lalu. A few months later, things got really nasty. Efek letusan masih dapat dilihat hari ini di kaldera Santorini Yunani di utara Kreta, yang sebenarnya masih aktif hingga hari ini. Tidak terlalu banyak yang diketahui tentang letusan tersebut, karena sudah lama terjadi. Tapi letusan ini diyakini telah menyebabkan sekitar 20.000 nyawa, serta berpotensi menyebabkan jatuhnya peradaban Minoa kuno. The eruption of Thera was a true cataclysm. Bangsa Minoa ada di kepulauan Yunani selama ribuan tahun sebelum populasinya menurun dan akhirnya punah. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa alegori Atlantis Plato tentang kota hidup yang ditenggelamkan dengan keras ke laut bisa jadi merupakan akhir dari Minoa. The eruption of Thera is one of those epoch-making catastrophes that can change the course of human history. Nomor 4, tragedi Armero. Sekali lagi, lahar yang bergerak cepat dan luas yang disebabkan oleh letusan gunung berapi adalah hal yang paling berbahaya ketika gunung berapi Nevado de la Ruiz ini meletus di Kolombia pada tahun 1985. The Arenas crater, 16,000 feet above sea level, erupted. Meskipun ada banyak peringatan, upaya evakuasi dari pemerintah terlambat dan lebih dari 20.000 orang secara tragis kehilangan nyawa mereka, terutama karena semburan lumpur. Mereka mencapai kecepatan maksimum 30 km per jam, jauh lebih cepat dari atlet paling hebat yang pernah berlari, yang artinya banyak warga Armero tidak memiliki cara untuk melarikan diri. The mudslides reached the city of Armero, 30 miles east of the crater, at a speed of perhaps 25 miles an hour, covering the city in mud. Mayoritas warga kota tewas selama bencana yang secara luas disalahkan kepada pemerintah Kolombia yang gagal mengatasi ancaman gunung berapi yang terjadi ini. After the disaster, hospital preparedness plans were updated for such cases. Nomor 3, letusan Gunung Pelée. Ini adalah peristiwa vulkanik paling mematikan abad ke-20 dengan margin besar, membuat sekitar 30.000 orang di Martinique kehilangan nyawanya. Like a nuclear blast, within minutes, 30,000 people lay dead. Selain banyak spesies asli gunung yang melarikan diri, tidak ada peringatan nyata bahwa Gunung Pelée akan meletus, yang mencegah upaya evakuasi apapun dan merupakan alasan utama mengapa begitu banyak orang meninggal. Faktanya, banyak ilmuwan sebenarnya mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada bahaya gunung berapi meletus dalam waktu dekat. But it wasn't just the number of deaths. It was the fact that an entire town was transformed into a smoldering shell filled with corpses. Letusan berlangsung selama berbulan-bulan dan bahkan sampai hari ini. Banyak bagian Martinique tetap hancur. Sekarang ada museum yang didedikasikan untuk tragedi yang tak tertandingi selama 100 tahun terakhir. No volcano in history had ever been so thorough in its devastation, and yet so selective. Nomor 2, Krakatau. On the 27th of August, 1883, the uninhabited volcanic island of Krakatoa blew itself out of existence. Letusan eksplosif di Pulau Krakatau pada tahun 1883 dianggap sebagai satu-satunya suara paling keras yang pernah didengar oleh telinga manusia dan terdengar di seluruh planet sebelum kita memiliki cara untuk mengirimkan informasi dengan begitu cepat. Hampir seluruh Pulau Krakatau hancur dalam ledakan tersebut dan jutaan ton belerang terlepas ke udara. The eruption was so loud, the sound was heard over a twelfth of the Earth's surface. Begitu banyak material vulkanik yang dikeluarkan sehingga untuk sementara waktu langit begitu abu, sehingga bulan tampak biru. 36.000 orang tewas dalam ledakan itu dan suhu global turun selama beberapa tahun. Saat ini, kaldera yang ditinggalkan oleh letusan 1883 tetap aktif secara vulkanik dan berpotensi mematikan. In the middle of the old caldera lies Anak Krakatau, the child of Krakatoa, and it's active and growing. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, tahun tanpa musim panas. Ada banyak spekulasi tentang seberapa besar letusan gunung berapi super di masa depan dapat mempengaruhi cuaca, menyebabkan apa yang disebut musim dingin vulkanik karena banyaknya abu.
Tetapi kita telah mengalami peristiwa tersebut ketika gunung berapi Tambora di Indonesia meletus pada tahun 1815 yang menyebabkan penurunan suhu global pada tahun berikutnya yang begitu parah sehingga pada saat musim panas terlihat salju turun di Amerika Serikat. What follows are cold spells, bad harvests, and the biggest famine of the 19th century. Sebagian besar kematian terjadi di Indonesia sendiri, di mana perkiraan berkisar dari 71.000 hingga 250.000 nyawa, dan itu hanya perkiraan saja. Tapi bahkan dengan korban jiwa yang hanya diperkirakan saja, Tambora masih membunuh lebih dari 2 kali lipat jumlah orang yang Krakatau lakukan, menjadikannya bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah yang tercatat. Tambora's effect on the climate lasted for generations, shaping the Industrial Revolution and causing widespread political and social upheaval. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.